Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Altar Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita simak beberapa informasi gereja kita di Good News minggu ini. Bagi seluruh jemaat Altar Philadelphia yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan korban syukur dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank Permata atas nama GBI Altar Philadelphia di nomor 090-110-9400. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mentransfer, dapat mengirim bukti transfer ke WhatsApp Bapak atau Ibu Gembala di nomor 0818 0831 1253. Untuk diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank BCA atas nama Heni Chandra atau Yovita Widya Indriani di nomor 702-508-3300. Berilah dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Mari ajak anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Star Kids setiap hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Juga ada ibadah Day Ignited setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Serta ada ibadah umum untuk seluruh jemaat Altar Philadelphia yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui YouTube channel masing-masing ibadah. Jangan lewatkan ibadah Komsel setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. GBI Altar Philadelphia's Prayer. Firman Tuhan berkata, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mengambil bagian untuk berdoa 1 jam per hari di rumah kita masing-masing. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, dapat Bapak Ibu Saudara lihat di official Instagram kita di @GBI_Altar_Philadelphia dan akun Facebook kita di GBI Altar Philadelphia Jakarta. Agar tidak ketinggalan informasi mengenai roti hidup, ulang tahun, caring prayer, dan lain sebagainya. Sekian Good News GBI Altar Philadelphia pada minggu ini. Stay healthy, stay home, and happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sukacita untuk kita semua. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah, memuji, memuliakan namanya Dia. Sudah bulan kelima, kita semua masing-masing beribadah di rumah masing-masing seperti ini. Dan saya pun dan istri sudah hampir 7 bulan ada di kota Singapura dan belum bisa kembali. Tetapi saya percaya kita dipertemukan lewat setiap kita berdoa, lewat kita setiap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga beribadah seperti ini. Amin. Saya percaya hari ini, walaupun masuk bulan kelima, kita beribadah seperti saat ini di rumah masing-masing. Tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada. Amin. Kuasa Tuhan tetap nyata. Amin. Kasih Tuhan tetap melimpah atas setiap hidup saudara. Amin. Dan saya. Dan saya percaya penyertaannya, perlindungannya, ya dan amin. Terbukti sampai hari ini kita masih ada dan kita tetap ada. Amin. Karena kasih Bapa, amin. Karena kemurahan Tuhan. Ya. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari saya jemput kita bagi berdiri. Kita akan masuk dalam doa dan sebentar kita akan mulai ibadah lewat puji-pujian, firman Allah dan juga perjamuan kudus. Saya percaya bahwa Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini, tanggal 2 Agustus, sudah 5 bulan kami beribadah seperti ini, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing,
di mana kami berada. Kami percaya hadirat Tuhan ada. Amin. Kami hanya sejauh doa. Ya. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Karena besarlah kasih anugerah-Mu. Yes. Sehingga kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa yang kami rasakan sampai hari ini. Kami tetap ada sebagaimana kami ada. Makasih. Kami syukuri untuk setiap umat-Mu Ya Bapak. yang tetap ada dalam keadaan sehat. Kami syukuri ini semua kemurahan dan berkat daripada Yesus sendiri. Amin. Tuhan, biarlah kami serahkan ibadah dari awal sampai akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan yang beracara lewat puji-pujian, lewat Tuhan doa, bahkan lewat firman Allah, lewat perjamuan kudus, lewat persembahan, semuanya biarlah menyenangkan hati Bapa. Amin. Terima kasih, biar Tuhan yang sudah hadir akan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus. Haleluya. Semua diberkati, katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Pujian pertama, biar kita menyanyi dengan penuh sukacita dan kegirangan. Ya, pujian itu berkata, pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Nomor 1, haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Takkan balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik bagi saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Baik, kedua. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasa-Nya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Ya, pujilah Tuhan, sebab besar kuasa-Nya. Amin. Pujilah Tuhan, Raja segala raja, mari kita puji Dia. Haleluya, 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 puji nama Tuhan. Haleluya, 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 puji nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya percaya pujian ini adalah pujian 50 tahun lalu. Pujian waktu saya masih kecil. Tapi saya yakin bahwa pujian ini tetap punya kuasa, tetap punya berkat, tetap punya anugerah, tetap punya sesuatu yang luar biasa, sukacita yang luar biasa di mana kita menyanyikan pujian ini. Dan banyak gereja-gereja yang telah meninggalkan atau tidak lagi menyanyikan pujian ini. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan saya untuk lagu-lagu tersebut, ya, lagu tempo dulu yang tentu sangat memberkati kita semua. Saya percaya biar kita tidak saja menyanyi dengan duduk, tapi mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dengan tepuk tangan, biar kita bersuka cita, apalagi kita memasuki bulan ke-8, bulan Agustus, yaitu tanggal 17 Agustus nanti, kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana untuk itu semua tentu lewat perjuangan, lewat peperangan, lewat semangat, ya, lewat pengorbanan,
Dan hari ini kita ada karena mereka yang telah berjerih lelah, mereka yang telah berkorban untuk kita. Oleh sebab itu, hari ini saya percaya ada pimpinan tuntunan Tuhan, ada berkat Allah yang luar biasa. Walaupun kita masih di dalam kehidupan pandemi COVID-19, tapi saya percaya ada pernyataan Tuhan secara khusus, ada berkat Tuhan secara khusus, ada pernyataan-pernyataan Tuhan secara khusus untuk kita semua. Yang setuju katakan amin. Ayo kita jemput bagi berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Dari pertama, kedua, dan ketiga. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar rasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ulang lagi, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Kedua, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdiri sorak-sorai untuk berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Luar biasa. Amen. Tuhan memberi sukacita, kegirangan. Saya percaya hati yang bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang paling maju. Amin. Semua obat di dunia tidak akan melawan dengan obat yang dari surga. Amin. Yang lewat kita Tuhan berikan, Ya. yaitu miliki hati yang gembira. Amin. Karena itu mendatangkan berkat, mendatangkan kesembuhan, Amin. mendatangkan sukacita. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian nomor 3, yaitu perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Amin. Saya percaya sejak kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak kita memanggil Yesus untuk tinggal masuk di dalam hati kita masing-masing, maka saya percaya sejak itu pula
ada terang ilahi, ada terang dari surga yang menerangi hidup kita yang sebelumnya di dalam kegelapan. Sehingga dengan demikian saya percaya hidup kita menjadi berarti. Hidup kita mengalami sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Hidup kita yang sia-sia menjadi sangat berarti sejak Yesus masuk di dalam hidup kita dan hidup kita. Maka kita tinggalkan hidup lama kita dan kita melangkah masuk di dalam kehidupan yang baru. Dan kita tidak sendiri, tapi bersama Yesus Kristus. Hari ini, karena kita bersama Yesus Kristus, maka kita tetap ada sebagaimana kita ada saat ini. Amin. Dengan sukacita yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Ada dalam hati harapan penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Terubah menjadi berarti. Sejak Yesus di hatiku. Baik kedua, hidup yang sia-sia telah kutinggalkan. Sejak Yesus di hatiku. Dan kasih kini ku terima. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Berubah menjadi berarti. Sejak Yesus di hatiku. Baik ketiga, melangkah dengan sukacita. Sejak Yesus di hatiku. Ada keraguan dalam pengharapan. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Berubah menjadi berarti. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Berubah menjadi berarti. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Berubah menjadi berarti. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Terima kasih. Berubah menjadi berarti. Sejak Yesus di hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Sejak Engkau masuk hati dalam hidupku, sejak Engkau berdiam di dalam hati dan jiwaku, kami bersukacita, kami merasa aman, kami punya pengharapan, kami tentram, kami
kami dijaga, kami dilindungi. Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kami, terpujilah nama-Mu. Kami ada sukacita, kami ada mengalami perubahan yang luar biasa sejak Yesus tinggal di hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Hamba percaya saat ini sementara kami memuji menyembah Terima Engkau, kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Sebagai kami Tuhan. kalau Engkau ada yang sakit Yesus, haleluya. di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. oleh bilur Yesus Amin. sembuh, Amin. Amin. pulih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Semua yang kau berikan. Kami percaya Terima kasih. ada Bapak. kuasa kasih dari Allah Bapa. Amin Yesus. Terima kasih Bapak. kalau ada di antara kami yang saat ini Ya Yesus. belum mengenal Engkau, belum mengambil Oh, keputusan selamatkanlah Tuhan Yesus. bahwa memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Ya, Selamat. Bapak. Mari Tuhan, Ya, Tuhan kami Yesus. membuka hati Selamatkan kami. Yesus, ya, Kami Tuhan undang Yesus. Ya Bapak. Haleluya. Engkau Haleluya. mulai saat ini tinggal dalam Ya, hidup Bapak. kami, berkuasa atas hidup kami, Amin. bersama dengan kami, Amin. kemanapun kami berada. Ya, Yesus. Kami aman, kami tentram, kami Oh, sentosa. haleluya. Terpujilah Terima kasih, nama. Bapak. Terima kasih. Terima Tuhan kasih Yesus. buat Terima keselamatan kasih, Roh Kudus. Oh, yang Kau haleluya. berikan dalam hidup kami semua. Ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami hendak dengar firman. Kami percaya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Ya, Yesus. untuk menyampaikan pesan-pesan. Amin. Terima kasih Bapak. Haleluya. 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 Yesus yang termanis, wajib, wajib, Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Pasti buka jalan. Kau Tuhan pasti buka jalan. Kalau hidup suci tidak dunia, Kau Tuhan pasti buka jalan. Ya, amin. Terima kasih, Bapak. Kau Tuhan memberkati saya. Kau Tuhan memberkati saya. Aku hidup suci tidak dunia. Kau Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih. Engkau termanis dalam hidup kami. Amin. Engkau buka jalan Ya, amin. lewat firman. Beri pencerahan kepada setiap kami. Urapi Haleluya. hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah kami mau duduk diam, mendengar pesan-pesan Amin. yang Kau sampaikan Ya, lewat Bapak. bibir lidah hamba-Mu. Ya, Yesus. Sucikan, kuduskan Ya, kami Bapak. semua. Ya, Yesus. Layakan kami semua. Ya, Bapak. Berkati kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat gaji dan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap diberkati lewat firman. Firman yang hidup dan berkuasa akan menghidupkan roh kami yang mungkin sudah mati. Hidup. Dan kami percaya dengan roh yang hidup, maka kami akan punya jiwa yang hidup. Dan kami punya tubuh yang hidup. Terima kasih. Biarlah Tuhan yang mengambil alih seluruh ibadah pada pagi hari ini di dalam kuasa Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Semua diberkati. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kembali kita di minggu pertama di bulan Agustus. Kita boleh datang pada Dia, dan sekarang ini setelah kita diberkati lewat pujian, penyembahan dan doa, maka kita semua pasti diberkati. Amin. Lewat firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan, dan ini adalah pesan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema daripada firman Allah pada pagi hari ini bertemakan, maukah Anda selamat? Amin. Sekali lagi, maukah Anda selamat? Amin. Saudara, saya bicara soal selamat bukan berbicara tentang soal selamat masuk surga, karena saya yakin itu adalah sudah pasti engkau dan saya selamat untuk masuk surga. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah diselamatkan. Tapi hari ini Tuhan ingin menyampaikan pesannya, yaitu bicara tentang selamat, yaitu bicara tentang selamat yang adalah sementara kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup di sini, kita hidup sekarang ini. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sudah 5 bulan ini kita tahu bahwa kita stay at home. Kita bekerja dari rumah, ya, kita sekolah dari rumah, kita meeting-meeting dari rumah, bahkan kita berbelanja dari rumah, dan kita juga beribadah dari rumah seperti saat ini. Sejak COVID-19 melanda dunia 8 bulan yang lampau, maka dunia dilanda oleh virus tersebut dan akhirnya WHO menetapkan sebagai pandemi. Dan sejak saat itu pandemi ini ada di seluruh muka bumi, ada di seluruh dunia, dan kita tahu begitu banyak korban-korban yang telah berjatuhan. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlalu. Dan saya percaya setiap kita tentu punya kerinduan untuk bagaimana kita bisa hidup seperti di waktu yang lampau tanpa pandemi virus COVID ini. Amin. Sampai kapan? Saya percaya tidak ada satupun yang dapat mengetahuinya. Bahkan memang bisa kita harapkan lebih baik, tapi juga bisa tambah buruk. Tidak ada satupun orang, termasuk siapapun, yang dapat mengetahui hal ini akan berlalu. Bahkan kabar yang beredar, di mana pandemi ini telah memasuki gelombang yang kedua, gelombang yang ketiga, dan lain sebagainya. Tentu membuat umat manusia mengalami ketakutan yang luar biasa. Minimal kekhawatiran atau kecemasan. Belum lagi dampak daripada sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kita tahu dampak daripada sosial, ada begitu banyak kekerasan terjadi di rumah tangga. Bahkan ada begitu banyak rumah tangga yang mengalami kehancuran, perceraian, dan lain sebagainya. Belum lagi ekonomi yang juga porak-poranda. Tidak ada satu negara pun yang bertahan menghadapi COVID-19 dan dampak daripada COVID tersebut yang telah membuat dunia
menjadi porak-poranda, sangat menyedihkan, sangat mengenaskan, dan sangat menyusahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang tema selamat, saya percaya selamat di sini mengandung banyak arti dalam segala hal. Selamat dari keterpurukan, selamat dari bisnis yang hancur, selamat dari kebangkrutan, selamat dari rumah tangga yang berantakan, selamat dari studi, selamat dari kesehatan dan kematian, bahkan selamat dari penyakit COVID-19 dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, berbicara tentang selamat, saya percaya Tuhan telah memberikan firman ini untuk kita semua renungkan dan kita pahami. Dan saya yakin pesan Tuhan hari ini sangat kita butuhkan dan amat bermanfaat untukmu dan untukku. Amin. Mari buka hati saudara, terima berkatnya, terima pencerahannya lewat firman Tuhan yang saya percaya, saya yakini bahwa firman ini akan sangat menolong untuk kita semua di dalam menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan ini. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari saya rindu mengajak kepada setiap kita untuk mengawali di dalam sebuah ayat yang ada tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Saya percaya ini ayat merupakan ayat mas dan seringkali kita sudah menghafalnya. Mari 2, 3 sama-sama kita membacanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi saudara, bagi saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti di dalam ayat tersebut mengandung pengertian bahwa ternyata ada dua peran di sini. Dua peran ini adalah peran Allah. Dan peran yang kedua adalah peran manusia, peran saudara, dan peran saya. Peran Allah adalah eksternal. Peran daripada manusia, saya katakan ini peran internal. Ternyata ayat ini saudara seringkali tadinya dipakai untuk kalau orang menghadapi pergumulan, masalah, dan lain sebagainya. Maka kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bla bla bla, dan lain sebagainya. Tetapi bukan cuma demikian. Ternyata ayat ini juga berlaku bagi setiap keadaan manusia di musim apapun juga, di keadaan apapun juga, baik di sehat maupun sakit, baik di dalam kekurangan maupun juga di dalam keberkatan, baik juga di dalam kelemahan maupun di dalam kekuatan, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan buruk. Ternyata Allah bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, hari ini saya ingin berbicara, menekankan tentang betapa pentingnya dua peran tersebut, yaitu peran Tuhan dan peran manusia. Peran Tuhan sebagai eksternal, peran manusia sebagai internal. Peran Tuhan kita tahu tidak perlu diragukan lagi. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Baik kebenarannya, baik kuasanya, baik mujizatnya, baik dan lain sebagainya, janji-janjinya. Tidak ada satu janji-janji pun di dalam Alkitab yang tidak tergenapi. Semuanya telah digenapi. Amin. Termasuk janji yang paling mulia, janji yang paling berharga dalam hidup manusia yang sebentar nanti kita akan memperingati, yaitu apa? Pengorbanannya di atas kayu salib, di mana Dia telah rela berkorban, mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku, dosamu, untuk menghapuskan segala kesalahanku dan kesalahanmu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini peran Tuhan. Tuhan telah lakukan secara sempurna dan Dia telah bayar lunas. Amin.
Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selain itu, peran apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus oleh Bapa kita. Di dalam Alkitab diceritakan Tuhan adalah penolong kita. Amin. Tuhan adalah tempat di mana kita berharap dan kita mengadu. Amin. Tuhan adalah jawaban kita. Amin. Tuhan adalah sumber berkat kita. Amin. Tuhan adalah segala bagi kita. Dan kita tahu ketika kita berputus asa, maka kita datang kepada Tuhan. Seperti pujian yang berkata, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita. Kini aku jadi baru. Amin. Tuhan luar biasa. Peran Tuhan telah dilakukan secara sempurna. Dan ini tidak perlu diragukan. Ini tidak perlu diperdebatkan. Ini tidak perlu dipermasalahkan. Karena Dia telah melakukannya secara sempurna. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, yang menjadi persoalan saudara sebetulnya bagaimana? Yang menjadi persoalan justru adalah peran daripada manusia. Internal manusia. Kenapa? Memang manusia ini adalah sebuah problem, sebuah masalah. Dan kita tahu dari waktu ke waktu apa yang menjadi problem dan pergumulan manusia. Bukan karena Tuhan tidak tolong, bukan karena Tuhan tidak dengar, bukan karena Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan karena Tuhan membeda-bedakan kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah manusia, pribadi kita, peran manusia yang salah, peran manusia yang tidak dilakukan dengan benar, peran manusia yang seolah-olah membuat diri manusia seperti Tuhan. Peran manusia yang sombong. Peran manusia yang tinggi hati. Peran manusia yang arogan, yang urakan. Peran manusia yang gak tahu sopan santun. Peran manusia yang tidak dengar-dengaran alias tidak taat. Peran manusia yang tidak disiplin, tidak nurut, tidak komitmen. Merasa diri paling pintar, paling hebat, paling kaya, paling benar, paling suci, paling baik, dan lain sebagainya. Inilah kelemahan manusia. Inilah kesalahan manusia. Sehingga atas perilaku yang demikian, maka doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Hari ini, secara khusus saya akan membawakan firman Allah ini. Dan saya percaya ini dari Tuhan setelah saya berdoa dan saya mendapat hikmat dari Allah. Apa yang terjadi hari-hari ini, apa yang terjadi dari dulu sampai sekarang, bukan karena Tuhan tidak berperan bagi kita, bukan karena Dia mengingkari janjinya, komitmennya, tetapi karena peran manusia tersebut yang menghambat, yang menghilangkan, bahkan yang membuat kita tidak bisa selamat. Hari ini, buka hatimu. Terimalah pesan firman Allah. Engkau harus punya jiwa besar. Amin. Dan saya percaya, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Jangan heran kalau mimpi-mimpi kita, kenapa belum terjadi? Tuhan, aku sudah ingat, aku sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Tetapi Tuhan, kenapa aku masih begini-begini saja? Sepertinya Tuhan tidak mendengar, tidak mau mendengar. Sepertinya Tuhan tidak ada. Saudara, ternyata peran kitalah yang keliru. Peran kitalah yang kita tidak lakukan. Sehingga membuat hal yang demikian. Peran kita salah. Peran kita tidak benar dan belum benar. Mari kita perbaiki. Amin. Belum terlambat. Katakan amin. Amin. Tuhan masih kasih kesempatan. Karena Dia cinta saudara. Amin. Dia cinta saya. Amin. Dia cinta kita semua. Amin. Dan Dia rindu
supaya kita semua selamat. Oh, haleluya. Baik selamat untuk waktu yang akan datang nanti waktu kita tutup mata di dunia. Tapi selamat dalam perjalanan hidup ini. Dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, langkah demi langkah. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya percaya, buka hati, lembutkan hatimu. Terimalah firman Allah yang mungkin cukup keras Amin. dan amat keras. Ya, Tapi Yesus. itu obat bagi kita. Ya, Bapak. Mungkin dengan demikian, selama ini kita baru menyadari, ternyata peran kitalah yang salah. Oh, haleluya. Peran kitalah yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan. Sehingga kita minta ampun dan kita bisa Ya, memperbaikinya. ampuni kami Tuhan. Kenapa? Bukankah Tuhan yang telah menyiapkan segala sesuatu, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan yang berkata juga, Tuhan sudah kasih jalan. Tetapi manusia yang tidak mentaati dan tidak melakukannya. Bukankah ada beberapa kebenaran firman yang Tuhan janjikan dan Tuhan telah genapi dan Tuhan pasti genapi. Kalau kita melihat di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan melakukan, aku akan melakukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui. Saudara, jadi Tuhan sudah menyiapkan sebuah jalan. Berseru kepada Dia, maka Dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang tidak kita ketahui. Katakan amin. Amin. Bukankah di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8, mari kita sama-sama melihat. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Saudara, dengan demikian Tuhan sudah memberi jalan kepada kita untuk berseru, untuk minta, dan untuk mencari, untuk mengetuk. Apalagi Tuhan juga berbicara kepada kita di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Saudara, ayat selanjutnya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudara, kalau kita ingin disebut orang yang berbahagia dan kita berbahagia, kalau kita ingin disebut oleh Tuhan bahwa kita adalah negeri kesukaan Tuhan atau orang yang disukai oleh Tuhan, bahkan Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahanmu, sudah ada jalan. Amin. Tapi yang menjadi persoalan, kita gak percaya, kita gak melakukannya. Inilah bagian-bagian peran manusia yang manusia tidak melakukannya. Padahal saudara, untuk membawa persepuluhan, bahkan untuk membawa persembahan yang lain, itu merupakan sebuah persembahan atau sebuah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Saudara tahu, kalau saudara taat dan setia, maka engkau setiap kali diberkati Tuhan dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, maka engkau tidak menutup berkat-Mu. Amin. Katakan amin. Amin.
Jangan kita terima 100-100-nya kita habiskan untuk menghabiskan hawa nafsu kita, kepentingan kita, ego kita. Maka tidak ada benih yang kita tanam kembali. Bagaimana mau tumbuh, bagaimana mau hidup, bagaimana mau berbuah. Maka itu Tuhan jelas, bawalah, artinya apa? Sebuah perintah untuk kita membawa setiap hasil daripada yang kita terima. Kita sisihkan, kembalikan milik Tuhan 10%. Supaya merupakan sebuah benih yang kita tanam kembali dan bisa bertumbuh untuk kita akhirnya petik kembali. Amin. Bukan cuma itu, Tuhan bilang, bawalah juga persembahan kita. Saudara, kalau kita memberi persembahan, itu artinya kita sedang mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita sedang berterima kasih kepada Allah kita. Artinya apa juga? Kita juga sedang menghormati Tuhan. Amin. Kita juga sedang menghargai Tuhan dengan persembahan yang kita bawa di rumah Tuhan. Amin. Saudara, memberi persembahan juga mempunyai arti yang luar biasa, yaitu ternyata kita sedang menyembah di dalam Allah dan kebenarannya. Yes. Saya melihat selama kita beribadah di rumah masing-masing, kita juga tetap beribadah, ada juga persembahan dijalankan. Tapi sayang, hanya sedikit orang yang melakukan hal ini. Berarti orang tersebut selama ikut ibadah tidak pernah memberi persembahan. Saya tidak bicara nilai, tapi saya bicara soal ketaatan kita. Bagaimana kita harus memberi persembahan di luar persepuluhan. Sangat sedikit. Nggak ada 5% dari jemaat yang ikut. Saudara, saya beritahu kepada setiap kita, bukan soal jumlah berapapun engkau sudah diberi jalan, ada wadah yaitu gereja yang akan membagikan, memakai dana tersebut untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk saya. Tapi ini untuk juga kepentingan saudara. Salah satu peran di mana Tuhan bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan, termasuk juga persembahan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dengan demikian, maka saya rindu lewat kebenaran firman Allah ini, kita tidak terlambat. Dan kita mau memperbaiki peran kita, supaya kita benar di hadapan Allah, supaya mimpi-mimpi kita terwujud, supaya hidup kita sesuai dengan rencananya Tuhan yang indah. Amin. Supaya kita selamat dalam segala hal. Ya. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu untuk memberi contoh di dalam Alkitab, yaitu dua peristiwa, tetapi saya lihat hampir mirip. Artinya ada peran Allah dan peran manusia yang melakukannya. Dan ternyata kedua-duanya ditolong oleh Tuhan. Mari kita sama-sama melihat lewat pengalaman, yaitu anak Yairus yang bisa selamat. Dan juga seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Maka kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Pengalaman-pengalaman tersebut yang telah mereka lakukan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kita dapat mencontoh apa yang baik, supaya dengan satu tujuan, selamat. Amin. Kalau selamat itu adalah sebuah kesembuhan, maka kita juga mengalami kesembuhan. Katakan amin. Amin. Kalau selamat itu adalah sebuah Tuhan tolong dari keterpurukan, kesulitan ekonomi, maka kita juga akan selamat dari keterpurukan bisnis, ekonomi, pekerjaan. Amin. Kalau selamat itu menyangkut studi daripada anak-anak Tuhan, maka kita juga akan mengalami keberhasilan di dalam studi kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama membaca secara cepat
di dalam Injil Markus. Markus pasal yang kelima. Saya percaya cerita ini saudara sering mendengar. Begitu banyak hamba Tuhan yang telah berkhotbah, bahkan saya pun sudah pernah menyampaikan khotbah ini. Tapi Tuhan memberikan contoh ini untuk kita pelajarin hari ini. Apa yang terbukti dan sudah terjadi 2000 tahun yang lampau, yaitu ya dan amin. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai 42. Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai 42. Tapi tentu saya akan tidak membaca semuanya berhubung dengan waktu. Secara singkat saja. Haleluya. Haleluya. Ayat 21 saya bacakan dulu. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya Tuhan, dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini Yairus, anaknya yang sakit dan hampir mati. Dan dia datang tersungkur di kaki Yesus, memohon supaya Yesus menghampiri dia, datang kepada dia, kepada anaknya, dan meletakkan tangan ke atasnya, berdoa untuk anaknya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini adalah pengharapan, kerinduan daripada seorang ayah yang mengasihi anaknya. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, sampai di sini dulu. Waktu Yesus pergi dengan Yairus mau mendoakan anak yang sakit tersebut, maka berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Karena di dalam pengalaman perjalanan Yesus, kemanapun Yesus berada, begitu banyak orang mengikuti dia. Dari puluhan, ratusan, ribuan, sampai belasan ribu. Saudara, maka itu tidak heran. Satu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Belum wanita, belum anak-anak. Yang tentunya waktu dikumpulkan adalah belasan ribu. Kenapa? Karena begitu orang antusias, begitu orang bersemangat, begitu orang rindu mendengar pesan-pesan dari Tuhan, sabda Allah. Saudara, maka demikian juga waktu Yesus hendak pergi mendoakan anak Yairus, Alkitab bercerita, maka berbondong-bondong orang berdesak-desaknya di dekatnya. Dan ternyata di dalam begitu banyak orang ada seorang wanita yang Alkitab bercerita, yaitu wanita yang pendarahan 12 tahun. Ia sudah mengalami berbagai pengobatan tabib, tetapi ternyata tidak menolong. Artinya apa? Wanita ini dia mengalami 4 krisis, yaitu krisis kesehatan. Kenapa? 12 tahun sakit. Bayangkan saudara. Saya pernah sakit 2 tahun dan lumpuh. Saudara, tapi wanita ini 12 tahun. 6 kali daripada waktu yang saya pernah menderita. Apalagi di samping krisis tentang kesehatan, krisis keuangan. Alkitab bercerita bahwa hartanya dihabiskan untuk berobat
akal. Saya tahu setiap manusia kesehatan itu merupakan sesuatu yang punya nilai tinggi. Berapapun harta yang ia miliki, kalau ia sakit apalagi mau mati, tidak bisa sembuh-sembuh, maka pada waktu ada dokter yang bisa menolong dia, berapapun dia keluarkan biaya, dia pun akan mengeluarkan biaya seperti wanita ini. Sehingga Alkitab bercerita, akhirnya hartanya habis, uangnya habis. Kenapa? Karena dia sudah pergi dari satu tabib kepada tabib yang lain. Berarti dia mengalami krisis keuangan. Belum lagi krisis sosial. Tidak ada orang yang mau berdekat dengan dia, ya, di dalam kesakitan tersebut dan lain sebagainya. Artinya dia terkucil, dia tersisih dari hubungan manusia dengan manusia. Dan lebih parah lagi, dia juga mengalami krisis spiritual. Kenapa? Dia belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara, lewat peristiwa ini apa yang terjadi? Maka Tuhan begitu mengasihi baik anak Yairus maupun juga wanita yang pendarahan 12 tahun. Secara singkat, maka apa yang terjadi? Saudara, Alkitab selanjutnya berkata, di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya atau kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Apa menjadi kerinduan wanita ini? Dia ingin selamat, dia ingin disembuhkan, dia ingin dipulihkan. Amin. Dan itu terjadi lewat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Amin. Saudara, selanjutnya diceritakan bahwa pada waktu itu akhirnya Yesus pergi ke rumah kepala ibadat dan di sana melihat orang yang sedang ribut, sedang menangis dan sedang meratap dengan suara nyaring. Kenapa? Wanita anak Yairus tersebut sudah mati. Ia masuk dan berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Oh, orang yang melihat peristiwa itu mentertawakan dia, mentertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri, berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir menjadi sangat takjub. Saudara, saya pelajari ada 3 persamaan. Kalau tadinya orang tua daripada Yairus yang mempunyai anak perempuan yang sakit, dia datang pada Yesus dan dia langsung tersungkur di depan kaki Yesus. Maka wanita ini tersungkur di depan Yesus setelah dia mengalami kesembuhan. Apalagi dikatakan bahwa wanita pendarahan ini telah mengalami selama 12 tahun. Dan ayat 42 dikatakan, seketika juga anak itu bangkit berdiri sebab umurnya sudah 12 tahun. Anak Yairus 12 tahun umurnya, tapi wanita ini mengalami sakit 12 tahun. Tidak kebetulan ada angka 12 tahun yang sama-sama. Saudaraku, apalagi
saudara. Dan di mana kita tahu lewat peristiwa ini, maka dua orang yang berbeda tetapi melakukan hal yang sama, tidak heran kalau kedua-duanya ditolong Tuhan untuk disembuhkan. Dan hal ketiga bersamaan, kedua-duanya selamat. Ya, kedua-duanya sembuh. Mari sebagai penutup kita akan belajar dari peristiwa, yaitu peran apa yang mereka lakukan supaya mereka selamat, supaya mereka sembuh. Dan ini menjadi teladan untuk kita. Dalam peristiwa ini, maka apa yang saya dapatin? Ada 5 hal peran mereka yang mereka lakukan secara cepat. Yang pertama adalah mereka punya semangat. Wanita ini punya semangat untuk datang kepada Tuhan setelah dia mendengar bahwa Yesus akan hadir. Saudara, maka ayah daripada wanita yang sakit, yaitu Bapak Yairus, juga punya semangat untuk datang kepada Tuhan. Saudara, semangat ini perlu dimiliki oleh setiap orang dalam keadaan apapun juga. Apakah engkau sehat, engkau sakit, engkau dalam keadaan baik-baik, ataupun dalam keadaan bermasalah di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan. Semangat adalah sebuah spirit, yaitu menyangkut jiwa dan roh kita yang gak boleh padam. Yang setuju katakan amin. Amin. Semangat hari ini. Adakah engkau tetap punya semangat dalam hidupmu? Kenapa? Karena kalau kita punya semangat, paling tidak 50%, maka pertolongan itu sudah di depan mata. Walaupun banyak rintangan, banyak tantangan, di mana perempuan ini tetap tidak mau peduli. Kenapa? Karena dia punya semangat yang luar biasa. Sampai akhirnya orang banyak pun menghalangi dia. Dia tetap kepengen dekat Yesus, menjamah jubah Yesus. Saudara, semangat ini harus dimiliki oleh setiap pribadi. Sebuah survei membuktikan bahwa ternyata, saudara tahu, negara yang punya masyarakat yang paling bersemangat, negara yang paling bersemangat dalam segala hal, siapa? Tentu engkau sudah pasti dapat menerka. Seorang mantan menteri pernah mensurvei hal ini, dan ternyata China, Tiongkok adalah sebuah negeri yang paling bersemangat dalam segala hal. Maka itu tidak heran kalau hari ini dia menguasai dunia, dia menguasai semua, termasuk di dalam militer, termasuk di dalam ekonomi, termasuk di dalam kesehatan. Walaupun ya katanya virus itu COVID berasal dari Wuhan, dari Cina, tetapi dia bisa menyelesaikan. Salah satunya, kenapa? Karena dia punya semangat yang tinggi. Pemimpin, presidennya, beserta dengan rakyatnya, bersatu padu, punya semangat untuk saling membangun, menguatkan, menolong, menyemangati. Dan ternyata terbukti, hari ini dia telah tertolong, dan akhirnya dia merupakan sebuah negara adidaya yang luar biasa. Perkembangan, pembangunan, dan sebagainya. Kenapa? Punya rakyat yang semangat yang luar biasa. Wanita-wanita, apa yang dilakukan oleh seorang pria sebagai tukang batu, sebagai orang yang angkat barang, dilakukan oleh wanita-wanita di sana. Tidak heran saudara, gunung dibangun, terowongan dibangun, itu jembatan dan lain sebagainya. Saudara, maju pesat. Kenapa? Karena punya semangat. Amin. Hari ini milikilah semangat itu. Ya. Amin. Amin. Semangat 45. Di mana sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, diraih dengan semangat 45. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari di dalam peristiwa tersebut, di samping punya semangat, maka dia punya harapan. Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saudara, harapan. Kita semua harus punya harapan. Wanita ini, ayah daripada wanita yang sakit, yaitu Pak Yairus, dia punya harapan kepada Yesus yang satu-satunya dapat menolong setelah yang lain tidak dapat menolong. Hari ini tanamkan harapan itu. Hari ini milikilah harapan itu.
kepada Dia yang sanggup menolong kita, karena Dia yang berkata, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Cari, aku akan mendapatkannya. Ketuk pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Amin. Bawalah, maka pintu surga dibukakan. Berkatnya dicurahkan untuk setiap saudara dan Amin. saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Apalagi saudara, yaitu yang ketiga yang saya dapati, di samping punya semangat, punya harapan, mereka juga mempunyai tindakan yang nyata. Action, melangkah dengan iman. Ini hal yang penting. Banyak orang sudah dengar tentang Yesus. Banyak hal orang sudah mendengar tentang ini baik dan lain sebagainya. Tetapi nggak mau melangkah. Sudahlah. Nggak ada semangat, nggak ada harapan. Saudara, kalau yang demikian ya pasti nggak akan tertolong. Tapi wanita ini, ayah, yaitu Yairus, Bapak Yairus, dia melangkah dengan iman. Ya, dia aksi, dia melangkah, dia mempunyai tindakan yang nyata. Apapun rintangan, halangan, maka tidak akan menghentikan semangat daripada dia. Tidak akan menghentikan harapan daripada dia untuk berjumpa dengan Yesus. Amin. Tindakan nyata, ini penting. Amin. Jangan cuma menjadi angan-angan. Terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak mimpi, tapi nggak pernah bergerak, nggak pernah melangkah, maka nol, sia-sia. Tindakan itu penting. Katakan amin. Amin. Yang keempat, fokus kepada tujuan. Saudara, jangan bercabang. Kedua wanita ini, dia tidak terusik dengan halangan, rintangan, tantangan apapun juga. Fokusnya kepingin berjumpa Yesus, pasti dia dapat pertolongan. Saudara, hari ini saya rindu dalam situasi keadaan yang demikian. Mari kita fokus. Kalau kau fokus sesuatu, walaupun itu sepertinya sederhana, sepertinya kecil, tapi kalau kau serius, yang kecil itu menjadi indah. Amin. Katakan amin. Amin. Yang kecil itu akan menjadi besar. Amin. Kenapa? Kita fokus. Jangan baru kerja sedikit, teman bilang ada investasi, maka kita lakukan investasi. Akhirnya dimakan itu investasi. Banyak sekarang ini yang menawarkan hal-hal yang menurut saya adalah sebuah penipuan, tanda tanya. Punya harapan yang berlebih. Padahal itu akhirnya cuma hilang. Begitu banyak orang yang kecewa. Sudah menabung bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun. Dihabiskan gara-gara salah investasi. Kenapa? Yang tadinya fokusnya A menjadi B, menjadi C. Akhirnya habis di tengah jalan. Saudara, miliki fokus. Amin. Dan tujuan kita, fokus kita pertama tentu fokus kepada Tuhan. Amin. Dia penolong kita. Dia sumber berkat kita. Dia jalan keluar kita. Dia jawaban kita. Dia mujizat bagi kita. Katakan amin. Amin. Dan yang kelima, yang terakhir, yang tidak kalah penting, percaya. Wanita ini, Bapak Yairus, percaya. Kita harus percaya. Karena itu merupakan modal daripada keempat, yaitu semangat, harapan, tindakan nyata, fokus. Maka kalau tidak disertai dengan percaya juga semuanya sia-sia. Sebuah lagu yang berkata, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Amin. Yang percaya katakan amin. Hari Amin. ini kita harus percaya kepada Dia, karena Dia yang sanggup menolong setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Amin. Amin untuk firman-Nya. Minggu depan saya akan sampaikan tema yang sama dengan lebih mendalam lagi. Apa-apa yang harus kita lakukan? Kiat-kiat apa yang lebih dalam lagi supaya saudara lebih terbuka? Tapi tadi paling tidak minimal kita sudah dapat pencerahan lewat firman Allah, yaitu kita harus punya semangat, punya harapan, ya, punya tindakan nyata. Ya, Amin. melangkah dengan iman, dan kita punya fokus tujuan yang jelas, dan yang terakhir percaya. 5 hal tersebut merupakan peran daripada manusia yang manusia harus melakukannya
sebagaimana Bapak Yairus, sebagaimana wanita pendara 12 tahun yang telah melakukannya, dan akhirnya ditolong oleh Tuhan. Ada dua peran Allah, peran Tuhan, peran manusia, dan ini bekerja bersama-sama. Maka saya yakin mulai hari ini tidak ada kata terlambat. Amin. Kalau ada di dalam hidup kita, mari kita cek and recheck. Kalau ada kekeliruan, kesalahan di dalam peran manusia, bagian manusia yang manusia harus melakukannya, mari belum terlambat kita perbaiki. Amin. 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 Haleluya. Amin untuk firman-Nya. Kita akan langsung masuk kepada kebenaran firman Allah, yaitu lewat perjamuan kudus. Haleluya. Saat ini kita bangkit berdiri. Setelah kita mendengarkan firman Allah, saya percaya firman-Nya ya dan amin. Dimeteraikan oleh kuasa Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Perjamuan kudus ini kita tahu bahwa kita telah memperingati kematiannya, memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami telah terima. Kami memperbaiki peran kami sebagai manusia, yang dimana Tuhan telah memberikan jalan-jalannya. Manusia hanya mengikuti saja dengan ketaatan dan kesetiaan, maka semuanya itu menjadi beres. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Amin. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Haleluya. 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 Kita angkat cawan yang adalah darah Yesus. Darahnya menetesi seluruh tubuhnya. Dan oleh bilur Yesus, sakit penyakitmu disembuhkan. Dan oleh darah Yesus, segala kelemahan kita, segala dosa kita diampuni. Amin. Terpujilah nama-Mu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ada karena anugerah-Mu. Ya Bapa, meteraikan firman-Mu, meteraikan kebenaran-Mu. Amin. Ubahkan kami. Iya Bapak. Dan setiap hati yang keras dilembutkan. Amin. Supaya kami boleh mengikuti jalan-jalan-Mu. Iya Yesus. Supaya kami memperbaiki peran kami. Terima kasih Bapak. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi doa kami, kerinduan kami, Yes. bahkan menjadi mimpi-mimpi kami akan terwujud di dalam nama Yesus. Amin. Hal-hal yang buruk kami tolak dalam nama Yesus. Singkirkan dari setiap hidup kami. Ya, Kami berdoa untuk setiap keluarga pribadi yang ada di rumah masing-masing. Ya Yesus. Tuhan, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Diberkati roti makananmu, diberkati air minummu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu. Amin. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan,
umat-Mu ingin memberikan persembahan khusus maupun juga mengembalikan persepuluhan. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Apabila kami taat dan setia, maka firman-Mu berkata, Engkau yang membuka tingkap langit, berkat-Nya Engkau curahkan sampai berkelimpahan. Amin. Dan Engkau disebut orang berbahagia. Yes. Dan menjadi kesukaan Tuhan Amin. atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap rupiah dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kami juga berdoa bagi yang berulang tahun di bulan yang lampau. Ya, Kami Yesus. percaya umur kami ada di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tetapi bagaimana kami hidup adalah masalah peran manusia yang harus melakukan dengan ketaatan dan kesetiaan. Dan juga dengan ketertiban, kedisiplinan. Dan juga dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, Yesus. Tolong negeri Indonesia Ya, tercinta. Bapa. Hindarkan dari segala hal-hal yang lebih buruk lagi. Ya, Yesus. Tuhan memberi kekuatan pertolongan ekstra Amin. kepada pemimpin Presiden kami Pak Jokowi Ya, Bapak. dan seluruh aparatur negara Ya, Yesus. untuk melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Amin. Demikian juga rakyat Indonesia diberi kesadaran, diberi ketertiban, kedisiplinan, ketaatan di dalam melaksanakan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah dengan penuh sukacita, penuh dengan berkat surgawi. Dan kita juga akan kembali dengan berkat yang datang dari Bapa. Mari saya jemput umat Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita akan terima berkat urapan dari Bapa di surga. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerahnya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kita semua pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali percaya Yesus, cinta Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua beriman diberkati, katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian sebelum kita mengakhiri ibadah yang penuh dengan berkat ini. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Haleluya. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.